Nah, dari sisi penawaran itu kita harus bisa membatasi pergerakan dari fintech ilegal ini, Mas. Nah, fintech ilegal ini kalau saya lihat ya, itu ada beberapa faktor yang dia menyebabkan masih ada di Indonesia gitu. Pertama adalah jadi faktor permintaannya masih ada, yang kedua adalah lemahnya peraturan di Indonesia gitu. Nah, salah satu contohnya ya, itu mengapa sih pelaku UMKM ini, dan saya juga seringkali di SMS itu pinjaman ini gitu. Nah, salah satunya kan karena kita nggak memenuhi yang namanya perlindungan data pribadi gitu. Itu kan nomor kita itu kan data pribadi kita kan. Nah, ketika nomor saya itu diperjualbelikan secara bebas, saya nggak mempunyai kekuatan hukum untuk bisa menindak pelaku itu gitu. Nah, kecuali memang ada undang-undang perlindungan data pribadi yang dia menguatkan bahwa kalau semuanya ada instansi yang dia menyebarkan data pribadi kita seperti KTP, nomor handphone dan sebagainya, itu bisa ditindak secara hukum gitu. Kayak kemarin kasus bocornya data BPJS dan sebagainya itu kan karena tidak adanya legalitas perlindungan data pribadi di Indonesia gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu memang kalau dilihat ya, itu kita kalau dari sisi penawarannya, penawaran itu kita memang sangat lemah sekali terhadap dari ini. Istilahnya mereka ini kan aplikasi nih. Nah, aplikasi itu dia kalau ditutup satu, dia bisa bangun aplikasi lagi dengan kejap gitu. Nah, kita nggak ada mempunyai pintu masuk aplikasi yang ilegal ini di Google Indonesia maupun Play Store Indonesia gitu. Nah, mereka kayaknya kita nggak ada perjanjian sama Google kalau ini aplikasi ini salah, aplikasi ini dulu gitu, ataupun sama App Store ya. Itu kita nggak ada perjanjian itu, makanya kita bertindaknya adalah ketika ada fintech yang ilegal, kita akan meminta Google untuk take down aplikasi tersebut gitu. Tapi kita nggak ada pintunya itu gitu. Kita hanya bisa bilang itu salah lempar. Nah, ada macam pintu, itu nggak boleh. Itu salah tuh nggak boleh masuk gitu. Itu nggak ada gitu. Nah, itu yang jadi repot juga sebenarnya dari sisi penawaran. Yang kedua itu kemungkinan saja fintech yang ilegal ini ya memang banyak yang istilahnya tuh banyak lah yang dia mungkin secara praktik itu benar gitu, namun mereka tidak mempunyai permodalan yang cukup gitu untuk bisa bersaing di fintech lain yang legal gitu kan. Nah, makanya mereka nggak bisa daftar di OJK gitu, jadi legal gitu. Nah, fintech yang seperti ini kan sebenarnya harus difasilitasi gitu kan. Nah, kenapa sih kamu nggak mendaftar yang legal saja? Kenapa sih kamu tuh nggak ini aja nggak bisa daftar tuh kenapa? Harusnya itu OJK itu punya kajian tuh seperti itu. Dari sisi penawaran maupun sisi permintaan itu harus lihat kenapa sih fintech ilegal ini masih menjamur gitu kan. Karena kalau kita lihat data itu ternyata 95% fintech atau pinjol yang pernah beroperasi dan sedang beroperasi di Indonesia itu merupakan fintech yang ilegal gitu. 95% fintech yang pernah beroperasi di Indonesia itu fintech ilegal gitu. Hanya 5% yang dia fintech yang legal gitu. Jadi perbandingannya sangat jauh banget gitu. Terakhir, gimana Mas Nailul udah memandang ke depan ini terkait pinjol legal maupun ilegal? Apakah bakal terus menjamur dan permintaannya banyak atau gimana ke depannya, Mas? Tadi selama faktor sisi permintaan maksud sisi penawaran itu belum diperbaiki, pasti fintech ilegal ya, fintech yang legal itu masih menjamur gitu. Nah, untuk fintech yang legal saya rasa sih kedepannya masih bisa tumbuh sih, masih tumbuh positif karena kalau kita lihat permintaan di tengah pandemi semakin meningkat gitu. Di tengah bank ini ya sekarang udah mulai bagus sih untuk UMKM, kreditnya udah mulai tumbuh, tapi tidak secepat sebelum pandemi gitu. Jadi istilahnya sih saya melihatnya masih ada potensi untuk tumbuh untuk fintech yang legal gitu, maupun yang fintech yang ilegal ya.